teman-teman semuanya. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Tri Sumarsi, dosen mata kuliah perawatan jiwa. Hari ini kita akan belajar mempraktekkan bagaimana cara melakukan pengkajian psikososial pada masalah atau kasus dengan gangguan jiwa psikososial. Adapun tujuan dari pembelajaran video pembelajaran kali ini agar mahasiswa memiliki gambaran, mampu mempraktekkan atau mendemonstrasikan cara melakukan pengkajian pada kasus gangguan jiwa psikososial. Selamat menyimak video ini. Adapun dalam melakukan pengkajian pada klien dengan psikososial di rumah sakit meliputi yang pertama adalah identitas klien, alasan masuk rumah sakit, faktor predisposisi yang meliputi ada faktor biologis, psikologis, dan sosial budaya. Selanjutnya kita juga mengkaji tentang faktor presipitasi klien dan juga melakukan pengkajian fisik, status mental, kebutuhan persiapan pulang, mekanisme coping, dan aspek medis. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ibu, nama saya Perawat Tri Sumarsi, biasa dipanggil Perawat Tris atau Bu Tris. Ya, kalau boleh tahu nama Ibu, nama lengkapnya siapa Ibu? Nama saya Umi Sangatta. Bisa sambil saya cek gelangnya ya Bu ya? Tempat tanggal lahir 10 Juni 1974. Betul. Alamatnya Bu? Bumen RT 5 RW 1. Ya, betul sekali ya. Saya di sini selaku perawat yang insya Allah akan merawat atau menjaga Bu Umi karena saya shift pagi ya, insya Allah dari jam 7 sampai jam 2 siang. Nah, yang dirasakan Bu Umi apa ini hari ini? Saat Lemes. ini lemes. Lemesnya kepribun? Lemes semuanya, seluruh badan atau hanya kaki saja? Ini Bu, hampir Lemes semuanya. Terus apa lagi yang dirasakan Bu Umi? Itu Bu, lemes, gemetar. Gemetar, masih pusing? Sedikit pusing Bu. Berdebar-debar? Ini Ya, tadi sudah ditensi, memang masih agak tinggi ya Mbak ya, sekitar 150, tahunnya agak tinggi juga 100. Ya, nah Bu Umi selain merasakan gejala seperti itu, nah, kelihatannya saya perhatikan itu kok sedih, kurang bahagia mulu. Yang dirasakan Bu Umi apa saat ini? saya malu Bu, Malu. kondisinya seperti ini, rambutnya gundul karena rontok. Ya. Nah, ini Mbak Umi, ini yang nungguin putranya? Nggih. Ya, suami pas tidak ikut di sini, Suami pas pas lagi pulang pulang, ya istirahat gantian sama anak, betul ya. Ini Bu Umi ceritanya, insya Allah hari ini saya akan coba menanyakan beberapa hal terkait kondisinya Bu Umi. Boleh saya duduk di sini? Nggih, boleh Ya, Bu. sekitar 15 menit ya Bu Umi ya. Nggih. Bu Umi posisinya sudah nyaman seperti ini atau mau duduk? Sudah nyaman Seperti ini saja atau saya bantu posisinya agak naik sedikit Seperti ini kepala saja. seperti ini saja. Nggih. Oke Bu Umi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait kondisinya Bu Umi ya. Nggih, Bu. Oke, tadi saya sudah menanyakan nama lengkap, inisial, tanggalnya hari ini, alamatnya Bu Umi Kebumen RT 5 RW 1, betul ya Bu betul. ya? Iya. Umurnya sekitar 46 tahun ya Bu, mau 47 ini. Nggih, Bu. Agamanya Bu Umi Islam ya. Status perkawinan Bu, menikah. Menikah, Bu. Memiliki putra berapa Bu atau anak berapa? 2. 2 ya. Nggih. Pekerjaan Bu Umi sehari-hari atau sebelum sakit? Sebelum sakit saya dagang, Bu. Dagang di pasar. Biasanya jualan apa Bu Umi? Yes, jualan seadanya, Sembako. Bu. Nggih, sembako. Ya, sama biasanya apa Bu selain berdagang? Sambil ke sawah. Ke sawah bareng suami ya, saling Oke. betul bau membau, ini suaminya kerja jenengan juga kerja. Oke. Yang dirasakan Bu Umi sampai dibawa ke rumah sakit apa kemarin Bu di rumah? Di rumah lemah. Hmm. Terus tensinya tinggi, terus katanya sampai semaput. Terus apalagi selain lemes sempat pusing, gemeter Gemetar dan juga, iya. ternyata setelah diketahui atau disampaikan dari pemeriksaan dokter, Bu Umi sudah tahu ya kondisinya Nggih. yang bermasalah atau sakitnya.
karena ginjalnya, dan harus dicuci darah ini ya rutin 1 minggu 2 kali. Bu. Ini yang sudah kedua kalinya ya Bu ya kalau nggak salah. Ini yang kedua kalinya. Ya. Nah, ada beberapa riwayat mungkin yang Bu Umi kemarin belum menyampaikan ke kami ya Bu. Untuk riwayat penyakit keturunan barangkali ada Bu Umi yang sakit sama seperti ini? Tidak ada Bu. Tidak ada ya? Hanya saya saja. Baik, lanjut ya Bu. Untuk trauma mungkin kayak kecelakaan atau mungkin jatuh, Belum pernah Bu. atau sering mengangkat barang benda berat. Kalau ke pasar kan misalnya bawa dagangan, Minta bantuan. meminta bantuan ya. Iya. Kalau untuk masalah makanan atau nutrisi dari kecil tercukupi. Alhamdulillah tercukupi. Iya. Oke, untuk penyakit sebelumnya yang ada apa Bu selain untuk ginjalnya? Penyakit lain? Darah tinggi. Darah tinggi itu ya, sudah sejak lama? Sudah sejak kapan Bu? 5 tahun. 5 tahunan ya. Oke, berikutnya ini menanyakannya agak privasi atau agak ini ya Bu ya. Jadi kalau saya perhatikan tadi kan Bu Umi kelihatan lebih sedih ya, sering murung. Nah Bu Umi sendiri tadi juga mengatakan kalau ada perasaan malu. Jadi ada perasaan seperti itu, jadi Bu Umi untuk ngobrol dengan orang lain itu juga mungkin agak terganggu ya Bu Umi ya. Ya, itu kira-kira sejak kapan merasakan hal-hal seperti itu? Sejak sakit Bu. Sejak sakit ini ya, tahu bahwa harus cuci darah rutin begitu nih. Nah, berarti diawali karena masalah sakitnya ya, bukan karena masalah yang sembuh, mungkin ada masalah dengan suami atau anak atau yang lain. Mungkin tidak ya, karena sakit. Oke. Sebelumnya Bu Umi pernah pengobatan alternatif mungkin Bu ke paling minum jamu. Minum jamu ya untuk itu. Jamu terus ke orang pintar mungkin Bu? Iya, tapi tidak ya. Oke. Kemudian untuk gambaran hal positif yang bisa diambil ini karena sakitnya Bu Umi kira-kira karena apa Bu? Misalnya dari sakitnya Bu Umi ini, oh ternyata saya masih memiliki apalah hal positif dari badannya Bu Umi yang masih ya termasuk apa ya lengkap ya, Bu Umi masih bisa melakukan aktivitas yang lain begitu. Ini alhamdulillah Bu masih bisa membantu di rumah meskipun hanya seperti nyapu, bikin baju, cuci piring ya, bisa nemenin anak ya, daripada apa sebelumnya kan memang beda ya, kalau sebelumnya bekerja tapi paling tidak setelah sakit ya mungkin ini untuk istirahat lah gitu ya. Ini cara Allah untuk saya biar tidak terbumi, biar tidak terlalu capek, biar lebih banyak istirahat. Terus untuk kesembuhan nih Bu Umi pengen segera sembuh atau pengen apa ini untuk pengen sembuh, keinginannya pengen sembuh, bisa bekerja, bisa aktivitas lagi. Iya, karena putrane ini ada yang masih sekolah. Ini Bu masih. Jadi yang pertama sudah kerja atau masih sekolah Bu? Sudah kerja Bu. Sudah kerja. Yang kedua ini berarti ya Mas Farhan. Apa Mas namanya? Namanya Farhan. Mas Farhan ya. Kemudian lanjut lagi. Nah, adakah pengalaman kayak trauma, mungkin sedih sekali gitu ya, setelah mengetahui sakitnya Bu Umi? Ya sedih ada Bu, tapi lama-lama sudah menerima ya, karena yang penting sekarang bisa sehat lagi, setelah cuci darah bisa kembali aktivitas ya. Meskipun pertama dulu pernah sampai semaput, panas lemas gemetar itu pasti ya menjadikan Bu Umi ini ya khawatir ya. Bu takut awalnya. Ya. Jadi untuk usia sudah ya Bu ya, tingkat pendidikan saya Bu? Saya SMP ya Bu ya. Ya. Ini juga mohon maaf untuk penghasilannya saat ini, apakah kira-kira mencukupi untuk berobat, untuk sekolah putranya Bu Umi juga? Kalau untuk berobat
pakai BPJS. BPJS alhamdulillah terbantu ya Bu ya. Untuk sekolah anak juga? Untuk sekolah anak alhamdulillah Bu, suami Suami juga kerja. Ya, alhamdulillah punya suami yang bertanggung jawab ya Bu ya. Soal cukup, tidak ada kendala. Kemudian keinginan Bu Umi terhadap apa sih ya, pekerjaan ketika Bu Umi sakit, kepinginnya apa ini? Apakah ingin tetap kerja seperti sedia kala atau bagaimana? Kerja tapi ya tidak seperti dulu Bu. Apakah merasakan sangat kehilangan? Oh kok saya nggak kerja seperti dulu lagi ya gitu, atau ya sudahlah diikhlaskan karena memang ini sudah takdirnya Bu Umi atau bagaimana? Kehilangan, merasa kehilangan Bu, tapi sekarang yang saya syukuri saja Bu, alhamdulillah. Betul sekali Bu Umi. Bisa sehat. Iya, yang penting bisa kumpul sama keluarga, sama suami, anak-anaknya juga pintar-pintar, nurut, ini berbakti ya. Alhamdulillah sih Bu. Sering bantu ya. Nah ini besok Mas Farhan juga kalau udah lulus nanti langsung mau kuliah atau pengennya atau mau langsung kerja nih Mas Farhan? Tergantung besok rezekinya yang diberikan. Oh iya, tapi semangat untuk kuliah nggak apa-apa ya, biar sukses. Nah berikutnya ini untuk pandangan lingkungan sekitar, misalnya dari keluarga, dari tetangga itu melihat Bu Umi sendiri bagaimana Bu? Kalau keluarga masih mensupport Bu. Ya, alhamdulillah ya, tidak mengucilkan ya. Terus dari tetangga juga. Tetangga ya, yang namanya tetangga Bu, ada yang mengucilkan, Ada yang gunjing, ada yang mendukung ya. Oke. Oke, untuk agamanya tadi Islam ya Bu. Nah sekarang kalau kondisi sakit seperti ini, untuk peran di lingkungan masyarakat sejauh apa Bu? Misalnya ya kumpul-kumpul arisan atau pengajian ibu-ibu begitu, atau sudah tidak? Tidak ikut Bu karena sakit. Karena sakit ini ya, jadi dibatasi untuk aktivitas di rumah saja ya. Oke baik. Oke, untuk yang dirasakan saat ini, tadi malu ya Bu, malu karena kulitnya, sama apalagi tadi ya, rontok ya Bu ya. Terus selain malu apalagi Bu? Merasa kurang dihargai, merasa belum bisa menjadi istri yang baik ya, atau merasa tidak berguna ya. Insya Allah masih banyak kok Bu gunanya ya. Artinya dengan kondisi sakitnya Bu Umi seperti ini, masih banyak hal positif yang bisa dilakukan, menemani anak dan suami ya. Ketika ada saja itu udah sangat mendukung secara perasaan lah ya, bahasa saya itu secara psikologis buat anak-anak. Di rumah insya Allah kalau ini melakukan hemodialisa rutin, bisa melakukan aktivitas ringan-ringan Bu. Yang penting jangan berat seperti ke sawah lagi ya. Bisa masih bantu di rumah. Nah terlihat tadi juga masih sedih, tapi sekarang mudah-mudahan nggak sedih ya Bu, jangan sedih-sedih terus. Nah untuk pemeriksaan ditensi tadi sudah ditensi ya Bu pagi? Sudah. Iya, hasilnya kalau saya lihat tadi di catatan medis sih masih agak tinggi ya Bu, tensinya 150 ini per 90. Oke, untuk ini Bu mohon maaf, tadi yang paling ya ini pertanyaannya agak mungkin sedikit privasi ya, untuk pribadi. Kira-kira dari bagian tubuh mana yang Bu Umi paling seneng gitu, paling dibanggakan gitu Bu? Tangan ya, karena manfaatnya banyak ya Bu. Iya betul, tangan. Terus kalau yang tidak disukai saat ini? Rambut sama apa lagi? Sama kulit ya tadi ya, karena yang sudah mulai, tapi ya sering dikasih lotion ya Bu ya. Atau ya berikutnya untuk kepuasan ya, ini terhadap pekerjaannya Bu Umi sebelumnya kan sebagai pedagang sama bantu di sawah, itu ngerasa bangga, puas gitu ya Bu? Bu, karena menghasilkan Bu. Alhamdulillah ya. Termasuk di pernikahannya Bu Umi saat ini juga alhamdulillah dikaruniai 2 orang putra ya. Ini juga senang pastinya ya Bu Umi ya. Dan sebagai seorang ibu rumah tangga atau istri, merasa bangga Bu Umi sebagai seorang perempuan ya? Iya, alhamdulillah.
Terus untuk yang perannya tadi di rumah sudah disampaikan nggih. Untuk nanti bisa melakukan aktivitas harian yang bisa dilakukan saja. Ikut kumpul-kumpul di masyarakat juga nggak apa-apa, misalnya pengajian kan duduk ya sebentar gitu. Biar refreshing lah, ibaratnya ben mboten bosen nek teng dalem mawon. Nanti kalau sudah pulang ya setelah cuci darah, berikutnya untuk keinginannya Bu Umi selanjutnya apa ini Bu? Pengennya niku Bu kados malih. Kados malih, banget mantun nggih, bener-bener ibaratnya mboten cuci darah malih. Kepinginnya juga ngelihat putra-putranya sukses. Yang ingkang Banjeng sampun umah-umah dereng. Tapi sampun kerjanya berdamel nggih. Nih, yang nomor 2 masih sekolah ya. Udah punya pacar belum, Mas? Ini biasanya anak SMA kan ya pacarnya malu-malu Bu, karena mungkin di depan ibunya ini jadi tidak mau ngaku. Ya, terus yang ini tadi perasaannya malu sama merasa tidak berguna aja ya, gitu ya. Ada perasaan cemas atau khawatir, takut Bu? Enggak, mungkin khawatir tentang penyakitnya saat ini. Iya, Khawatir iya ya. Ini bisa insya Allah yang penting rutin ya Bu, menjalani pengobatan sama terapi HD-nya nggih. Nah, untuk kondisi keluarga Bu, tadi orang apa? Bu Umi sendiri berapa bersaudara Bu? Saya 2 bersaudara. Anak nomor berapa? Saya anak nomor 2 Bu. Anak nomor 2. Yang pertama laki-laki atau perempuan Bu? Laki-laki Bu. Laki-laki ya. Bu Umi nomor 2, orang tua putranya 2 ya. Putranya 2. Oke, laki-laki nomor 1 laki-laki atau perempuan Bu? Laki-laki semua ya. Wah, jagoan semua ini. Terus yang mbahnya masih ada Bu? Masih sugeng semua Bapak Ibu? Kanton Ibu ya. Oke. Tidak ada keturunan tadi ya Bu. Tensi mungkin ada keturunan barangkali? Tensi dari Bapak. Dari Bapak ya. Ya, kemudian untuk ya kondisinya Bu Umi ini agak kurusan ya Bu ya. Tadi udah nimbang belum Bu? Untuk kemarin atau udah ya tadi ya? Naik atau tetap ini berat badannya? Turun Bu. Turun ya malah ya. Banyak apa nggak enak makan, mual atau gimana? Sering mual ya. Kesukaannya apa Bu makanannya? Kalau makan sama sambal enak sambal ya. Ya itu intinya karena dijaga betul ya dari makanan. Ibu juga punya hipertensi sih, jadi ya udah stop daging-dagingan yang makanan cepat saji gitulah. Intinya yang perbanyak buah sayur, itu pun air putihnya juga diperbanyak. Untuk tadi perasaan yang dialami cemas Ibu ya, khawatir ya. Oke, terus kadang-kadang ada tremor mboten? Kadang-kadang gemeter tremor nggih. Iya, terus Bu Umi nggih, kemudian menyadari mboten kira-kira untuk kondisi sakitnya Bu Umi itu karena apa? Sudah tahu. Karena kurang minum. Terus disebut apa tadi? Cuci darah. Atau memang namanya gagal ginjal nggih. Ginjalnya sudah sakit ya ini. Jadi Bu Umi sudah tahu. Nanti untuk lebih lanjut bisa disampaikan oleh perawat lain ya untuk kondisinya Bu Umi serta makanan, aktivitas, minuman yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Nah, untuk persiapan pulang ini Bu Umi, jadi obat yang di rumah itu selama ini kemarin waktu belum kontrol lagi tuh udah diminum rutin nggih? Apa kadang-kadang? Rutin, alhamdulillah ya. Jadi kalau mau kontrol itu sebelum obatnya habis, yang sudah habis baru kontrol. Atau ya ini kan dekat ya Bu ya, rumah sakitnya dari ini rumah sakit PKU dari rumah Bu Umi ya. Atau berapa jam Bu kira-kira ke sini? 15 menit dekat ya. Nggih, untuk proses pemeliharaan kesehatan saat di rumah. Tadi kemarin waktu di rumah minum air putihnya sudah berapa gelas? Kemarin baru 5 gelas. 5 gelas. Disemangati ya Mas ya, nek jeleh nih bahasa Jawanya tuh
nggak enak, nggak apa kayak balik itu minum air hangat aja, ya. Minum air hangat, kopi ya di stop dulu, kopi teh itu karena kafeinnya tinggi ya. Jadi kalau mau tambahan yang manis dari madu atau kurma aja, ya kurmanya direndam atau dengan madu. Kayak air hangat jadinya nggak muntah atau mual. Terus ini juga apa? Kontrol rutinnya tadi diingat ya jadwalnya. Nanti daftarnya kan bisa melalui ini si pendol namanya ya, atau bisa melalui sistem internet lah. Putranya pasti bisa nanti yang bantu daftarnya. Selama ini yang bantu daftar suami atau anak ya. Nah, untuk kegiatan di dalam rumah selama ini bantu kegiatan harian, masak masih bisa Bu Umi? Masak masih? Ya, di luar rumah nyapu-nyapu atau hanya belum sementara ini? Belum ya. Nah, biasanya kalau Bu Umi sedang sedih, memikirkan tadi kok orang nganggo gawe gitu ya, rasanya ada kayak gitu. Terus ada perasaan malu karena kondisi tubuhnya yang sudah tidak seperti dulu ya. Itu yang dilakukan Bu Umi apa? Apa nangis? Apa cerita? Diem aja nangis. Terus kadang-kadang berdoa, betul? Kalau perlu mendengarkan murotal, kajian-kajian yang menyemangati Bu Umi ya Bu ya. Saya kira sudah cukup ini Bu Umi ya, yang sudah saya tanyakan ke Bu Umi. Alhamdulillah hebat sekali, baik, karena Bu Umi sudah mau cerita, mengungkapkan perasaan. Itu salah satu cara untuk mengurangi permasalahan kita. Itu bisa kalau saya nggih. Jadi dengan cerita ke orang itu paling tidak masalah kita berkurang. Berbagi dengan orang sih ya. Nggih, bagaimana perasaannya Bu Umi setelah kita tadi berbincang-bincang ngobrol? Tadi saya menanyakan banyak hal ya ke Bu Umi. Sedikit lebih lega, alhamdulillah ya. Memang butuh ada teman ngobrol ini Mas ya. Ibu kalau sendirian terus jadinya mikir yang enggak. Kalau perlu HP-nya Mas Farhan dipinjemin buat dengerin murotal ya, atau musik yang disukai apa Bu? Musik religi atau apa? Musik religi. Iya ya. Atau Qasidah ini Mas. Kalau yang anak muda biasanya nggak suka Bu ini. Harus minta di downloadin itu. Iya, terus tadi kita sudah ngobrol-ngobrol tentang yang dialami Bu Umi ya. Jadi apa aja Bu Umi? Tadi saya merasa malu, sebagai suami istri. Sebaiknya yang baiknya saya itu harus bersyukur. Iya betul ya. Mudah-mudahan bisa cepat sembuh ya Bu ya. Terus rajin apa Bu untuk kontrol? Minum obat juga. Air putih. Iya. Terus makanan minumannya juga dijaga yang sehat ya. Melakukan aktivitas sebisanya, gitu, betul ya. Jangan terlalu berat nanti tidak bisa capek lah intinya ya ini. Oke, kalau begitu tadi sudah cukup saya kira. Ada yang mau ditanyakan Bu Umi atau mau disampaikan lagi? Tidak ada ya. Oke, sementara ini kita cukupkan. Bagaimana kalau kita ngobrol lagi ini masih pagi ya? Kalau mau siang nanti gimana sebelum? Saya kan dinas pagi nih, masuk pagi. Sekitar jam 1 mau Bu setelah makan siang? Iya, jam 1 paling 10 atau 15 menit lah nanti. Untuk ini kita membicarakan atau mendiskusikan kelebihannya Bu Umi, terus kemampuan positifnya Bu Umi, karena Bu Umi tadi merasa malu, merasa tidak berguna ya. Itu sepakat Bu Umi jam 1 sekitar 10 sampai 15 menit. Tempatnya mau di sini atau mau Bu Umi mau didorong jalan di luar? Di sini saja ya. Oke. Kalau begitu saya pamit dulu. Selamat beristirahat ya Bu Umi ya. Oke, cepat sembuh, istirahat ya. Monggo. Assalamualaikum Bu Umi. Duluan ya Mas ya. Iya, sami-sami. Demikianlah video pembelajaran tentang cara melakukan pengkajian pada klien dengan masalah psikososial. Selamat berlatih, selamat mencoba, dan salam sehat jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.